Siang Pak Irjen. Pak Irjen, ini kabar terbaru yang tentang Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dijemput paksa oleh pihak polisi. Melihat hal ini dari kacamata hukum, melihatnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang orang akan berpikir kenapa sampai seperti itu kan gitu. Saya sampaikan bahwa melakukan penangkapan atau membawa yang bersangkutan yang diduga sebagai tersangka dari suatu tempat ke Polda atau ke Mabes untuk dihadapkan pada penyidik itu sah-sah saja menurut hukum. Tentu ada beberapa kriteria, makanya ada syarat-syarat objektif maupun subjektif. Kalau syarat objektif itu kan sudah terpenuhi ya, bahwa sanksi hukumnya atas 5 tahun bahkan maksimal 12 tahun, ada surat perintah penyidikan, kemudian penetapan tersangka sudah lengkap secara objektif. Nah, perlu saya sampaikan di syarat subjektif ini, ya namanya seorang lawyers kan selalu mencoba membela untuk menghilangkan apa yang menjadi kelemahan kliennya. Tapi kalau saya jadi pengacara nggak bisa. Katakan tuh A, B, katakan tuh B, jangan A. Kenapa? Kita mendudukkan posisi hukum sesuai dengan proporsinya. Makanya berkali-kali saya katakan seorang lawyers yang benar, ya, dia akan membela hak-hak daripada kliennya. Tapi kalau perbuatannya nggak bisa kita bela. Tapi hak-haknya sebagai tersangka itu kita bela di apa yang menjadi merupakan hak yang bersangkutan, kalau bisa ditangguhkan penahanannya, kena alasan sakit dan sebagainya. Itu tugas dan tanggung jawab daripada lawyers. Tapi jangan disimpangkan hanya karena supaya untuk menyenangkan klien gitu loh. Akhirnya ngelabui klien pada saat sidang pengadilan itu akibatnya nanti justru diperberat karena ikut menutup-nutupi, nggak boleh. Tapi dicari jalan keluarnya bagaimana meringankan dia sesuai dengan konstruksinya. Nah, tadi pagi kalau nggak salah saya melihat alasan lawyersnya itu adalah hak subjektifnya. Ya. Subjektifnya itu dia hanya menyebutkan bahwa dia kooperatif, tidak melarikan diri, ya kan? Tidak istilahnya membuat kegaduhan kata-katanya. Padahal faktanya, ya, kenapa sampai melakukan suatu, kalau boleh dikatakan menjemput atau membawa. Orang suka mengatakan itu adalah penangkapan. Bukan penangkapan, beda. Penangkapan dengan membawa ke penyidik itu berbeda. Makanya pada saat membawa dia ke hadapan penyidik diberikan surat untuk ditandatangani bahwa Bapak akan kita bawa menghadapkan pada penyidik. Kenapa? Nah, itu tadi alasan subjektif. Satu, telah banyak membuat kegaduhan di masyarakat, mengulangi perbuatannya. Karena dia ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus pencemaran nama baik, tapi terus diulang-ulang peristiwa itu. Kan nggak pernah disebutkan sama lawyersnya itu. Selalu di publik mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, padahal substansi tersangkanya dia kan gara-gara itu. Nah, kalau dia mau pengen mempertahankan itu harusnya kan ikuti saja di sidang pengadilan. Yang pertama. Yang kedua, dengan situasional ini penyidik mempunyai penilaian tertentu. Karena sudah selesai ya, pemenuhan daripada berkas alat bukti ke JPU dan dinyatakan tidak dikembalikan lagi. Kalau yang orang bilang selalu adalah P21. Berarti kan Dirkrim sudah menyatakan bahwa kami persiapan koordinasi untuk penyerahan tahap 2. Nah, proses daripada penyerahan tahap 2 ini tetap aja nih riuh. Tetap membuat kegaduhan terus, memberikan isyarat-isyarat kebohongan kepada publik. Kenapa saya kata demikian? Tadi kita berbicara tentang masalah
ijazah yang diduga palsu. Ingat loh ya, ijazah palsu yang diduga palsu oleh kelompok mereka, walaupun itu asli. Bagaimana sistem pembuktiannya nanti di arena pengadilan. Nah, akhir-akhir ini muncul lagi, ada lagi yang mengecek bahwa sampai dengan rekan-rekannya Pak Jokowi itu menyatakan dulu memang itu SMP PP kata nggak salah tuh. Masuk jadi SMA 6 kalau nggak salah dari Solo. Sudah ditegaskan karena ada perubahan itu nomenklaturnya. Tapi dia bertahan itu diduga palsu. Jadi semuanya SD, SMP, sama diduga palsu. Ini kan yang mohon maaf aja, ini kan namanya pemikiran goblok namanya ini. Orang miskin aja tahu kok sekolah kayak gituan kok. Masa SD diduga palsu, SMP diduga palsu, sama diduga palsu. Ini kan sudah cari-cari kelemahan orang lain. Dipublikasikan lagi. Itu sudah bikin gaduh masyarakat, sehingga masyarakat berpersepsi berbeda-beda. Makanya daripada ini riuh, sementara situasional sudah seperti kayak gini, ya sudah kita jemput paksa untuk dihadapkan pada penyidik supaya ya diserahkan kepada JPU. Jadi jangan katakan kok ditangkap itu silakan persepsi Anda. Faktanya penyidik menyerahkan seberkas surat untuk ditandatangan bahwa izin membawa. Ingat loh, beda loh ya. Izin membawa dari tempat tertentu ke Polda atau ke Bareskrim, tempatnya itu dihadapkan kepada penyidik. Faktanya dia nggak mau tanda tangan kan? Nah, saya tanya kan, kalau nggak mau tanda tangan sah atau tidak? Ada yang bilang nggak sah, salah besar. Seketika sampai di Polda dia tidak mau tanda tangan, dia akan diberikan berita acara penandatanganan bahwa kamu tidak mau tanda tangan tentang perintah membawa ini. Seketika dia menandatangani itu ya sah udah. Paham kan? Ya itu biar tahu itu akiah hukumnya kayak gitu. Itu sama dengan berita acara tanda tangan ya sah, kamu sudah dibawa kalau tanda tangan itu. Berarti kalau kamu tidak mau tanda tangan juga berita acara itu yang mau diikuti dari kamu apa? Suruh tanda tangan kamu nggak mau, berita acara tidak mau tanda tangan kamu nggak mau juga, berarti kamu memang ngengkel. Kan ada prosedur-prosedurnya itu. Makanya sampaikan kepada media dan masyarakat supaya tahu membedah dan memilah-milah ini. Jadi jangan selalu media mengatakan penangkapan, enggak. Ini adalah surat perintah membawa. Kenapa harus tidak manusia segala macam? Penyidik mempunyai penilaian-penilaian tersendiri. Jadi penyidik mempunyai penilaian tersendiri tentang situasional ini. Supaya jangan berkepanjangan, maka dialihkanlah peristiwa ini supaya ditangani oleh JPU. Kenapa? Supaya tugas dan tanggung jawab penyidik ini selesai. Karena kurun waktunya sudah terpenuhi, sudah cukup waktunya. Kalau nggak salah hari Rabu juga sudah diminta juga keterangan juga, kalau nggak salah tuh. Makanya orang suka menyebutkan Rabu kelabu katanya kan gitu. Faktanya kan enggak. Ya ternyata ya Kamis yang bersangkutan dengan kelompoknya, dengan pengacaranya, dengan orang jenderal juga berangkat malah ke Bandung. Ya silakan aja jabarkan sendiri bahasa saya tuh. Harusnya kan dia kooperatif dengan situasional itu, yang mencari-cari celah-celah yang lain lagi. Itulah kira-kira proses dan prosesi daripada kedua orang ini diambil, dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diserahkan dan dihadapkan kepada penyidik. Nah, nanti dari penyidik ini silakan kalau sudah dibawa kayak gini berarti menurut feeling saya ini akan segera diserahkan kepada JPU karena memang sudah berkoordinasi dengan JPU. Kalau masalah ditahan atau enggak, penyidik mempunyai hak untuk menahan, itu hak subjektifnya. Kalau hak objektif sudah jelas kan gitu kan. Paham ya kira-kira ya? Supaya jangan nanti salah-salah lagi. Kenapa begini, kenapa begitu? Makanya saya lebih bagus meluruskan kepada kalian supaya juga nanti para media ini jangan soal berpikir kok ditangkap. Itu saya arahkan. Ini bukan ditangkap tapi izin membawa, perintah surat membawa dari tempat kediamannya. Walaupun dikatakan ditangkap itu urusanmu lah, kalau itu kan bahasamu. Karena pada saat, ingat penangkapan ada dua jenis. Apa aja tuh Pak? Ya, penangkapan secara paksa, ya, penangkapan di suatu tempat
dengan surat perintah penangkapan, tapi pada saat ditangkap dia tertangkap tangan. Bisa saja dibawa ke Polda dulu supaya mengamankan situasional. Karena pada saat itu terjadi di suatu lokasi, ditangkap, dia tertangkap tangan kan, tangkap kan nggak disiapkan surat perintah penangkapan. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu mau menangkap dia, kita siapkan surat perintah penangkapan. Nah kalau itu disiapkan surat perintah membawa, jadi surat perintah membawa, supaya dihadapkan kepada penyidik untuk dilakukan langkah tindak lanjut. Paham kira-kira media ya? Supaya besok-besok kau cerita sama teman-temanmu supaya jangan salah-salah lagi. Karena saya lihat di YouTube tuh penangkapan. Enggak, ini surat perintah membawa kok. Kalau dia nggak mau tanda tangan, silakan saja. Akan diberitakan berita acara bahwa yang bersangkutan tidak mau menandatangani surat perintah membawa itu. Sama isinya juga. Paham kira-kira ya? Nah, itu enaknya kalau mengerti hukumnya seperti itu. Gitu. Ini berarti akan ditahan berapa lama dan proses nanti ke depannya? Urusan penyidik. Nah, itulah kalau saya. Saya tidak mau campur tangan dengan apa yang dilakukan oleh penyidik. Tapi limitasi penyidik itu menyerahkan kepada JPU, itu kan hak dia untuk melakukan menahan atau tidak. Kalau saya dulu, saya kan mantan penyidik. Ya. Saya itu seketika saya mau menyerahkan kepada JPU minimal 1 hari sebelumnya udah saya tahan dulu. Kenapa? Daripada saya nanti pada saat mau saya serahkan tiba-tiba orangnya nggak ada. Karena penyerahan dari penyidik ke JPU harus lengkap. Baik itu yang diduga sebagai tersangka, barang bukti, berkas perkara secara utuh, itu diserahkan kepada JPU. Karena pada saat di JPU nanti ada surat berita acara penyerahan daripada kasus yang bersangkutan. Nah tiba-tiba berkas alat bukti ada, orangnya kabur atau orangnya hilang. Iya. Nah daripada itu mendingan saya amankan dulu, saya lakukan penahanan baru saya serahkan. Jelasin ya. Iya. Jadi bukan harus kenapa nggak dipanggil aja nanti beritahu. Enggak, itu hak penyidik, bukan hak lawyers. Berarti bisa bilang penyidik sebagai antisipasi untuk nanti dan masalah antisipasi atau masalah dia sudah punya penilaian layak untuk ditahan itu adalah hak daripada penyidik. Nah, masalah diantisipasi silakan aja mengantisipasi apa segala macam. Kalau udah dilihat situasionalnya sudah tidak memungkinkan lagi harus ditahan. Itu yang saya katakan tadi. Ada 2 hal yang disampaikan tadi. Bahwa kan dia kooperatif, ya kan? Makanya dengerin dulu media, jangan asal ngomong aja gitu loh, biar nyambung gitu loh. Dia kooperatif katanya, kata lawyersnya. Dia kan tidak melarikan diri kan gitu, ya toh? Tapi dia lupa disembunyikan satu hak subjek itu. Dia membuat gaduh masyarakat, mengulangi perbuatannya, menyampaikan hal-hal yang di luar etika prosedur. Daripada ini rusak semua, persepsi masyarakat berbeda, saya ambil aja. Itu hak daripada penyidik. Jelas nih ya, yang ngomongnya mantan penyidik nih. Nah, itu ya. Paham kira-kira ya? Jadi jangan kooperatif. Kenapa? Kooperatif. Dari Hongkong kooperatif kayak gitu. berarti tanpa harus menunggu pihak kejaksaan untuk mengambil. Loh, bukan kejaksaan yang ngambil, penyidik yang ngambil. Karena ini kan belum diserahkan gitu loh. Walaupun katanya sudah tahap 2 pelimpahan. Nah, justru itu makanya diambillah surat perintah membawa dari suatu tempat untuk dihadapkan kepada penyidik supaya nanti pada saat ini mau diserahkan ke JPU utuh tersangka, barang bukti, berkasnya secara komprehensif lengkap serahkanlah kepada JPU-nya untuk pengalihan tugas dan tanggung jawab. Jelas media nih ya? Jelas. Kalau saya tuh ngarahkan seperti kayak gitu supaya nanti bahasa terstruktur, kamu juga menuangkan tuh juga punya kadar ilmu, jadi nggak asal nyamber aja gitu loh. Nah, kau harus kuasai gitu loh, ya? Oke? Ada lagi tambahan?